Kita berjumpa kembali untuk membahas bab tentang tugas-tugas gereja. Tentu kalian masih ingat ya, bahwa sejak awal kita mempelajari tentang makna gereja, kemudian sifat-sifat gereja, anggota gereja, dan sekarang kita sampai pada tugas-tugas gereja. Kita ingat bahwa gereja itu lahir karena ada Roh Kudus. Roh Kudus dikenali gerakannya yang mempengaruhi hidup para rasul sebagai roh pembaru dan roh pemersatu. Maka lahirlah gereja. Roh Kudus juga yang berkarya secara aktif dalam seluruh kehidupan gereja, yang tampak dalam kegiatan-kegiatan gereja melalui anggota-anggotanya. Adakah yang masih ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus? Baik, Santo Paulus mengatakan bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam gereja kita mengingat kembali anggota gereja itu ada 3 ya. Ada kelompok hierarki, ada kaum biarawan biarawati, dan juga ada kaum awam. Kita ini adalah termasuk kaum awam. Kita adalah bagian dari gereja. Tentu kita masih ingat bahwa keanggotaan gereja yang termasuk dalam kelompok hierarki itu adalah ada paus, ada uskup, ada imam, dan diakon. Kita juga sudah belajar tentang tugas-tugas mereka pada pelajaran yang lalu, tapi kita ingat sejenak. Oke, kita ingat sejenak kembali fungsi hierarki dan bagaimana tugas-tugas para hierarki dalam gereja. Dalam hierarki gereja Katolik, mulai dari yang paling bawah adalah ada diakon, ada imam, kemudian ada uskup, ya. Kemudian paus itu adalah sebagai ketua para uskup. Silakan dibaca kembali dan diingat-ingat kembali, ini untuk mendasari pembelajaran kita mengenai tugas-tugas gereja. Kita juga mengingat bahwa ada kelompok kedua atau kaum biarawan biarawati, mereka juga adalah anggota gereja. Kekhasan mereka adalah mereka mengucapkan trikaul suci dan membaktikan dirinya untuk pewartaan kabar gembira. Masih ingat ya 3 kaulnya, ada kaul keperawanan, ada kemiskinan, ada ketaatan. Silakan nanti disimak kembali supaya kita bisa merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Satu lagi anggota gereja yang tidak kalah penting adalah kaum awam. Siapa itu? Ya, kita. Kita adalah kelompok kaum awam, di mana kita tidak termasuk ke dalam kelompok mereka yang tertahbis dan juga tidak masuk dalam kaum biarawan biarawati. Masih ingat definisi secara teologis, tipologis, ya? Dan kita punya peran terutama dalam kerasulan eksternal, dalam kerasulan tata dunia. Baik dalam kerasulan eksternal maupun dalam kerasulan internal, kita sebagai kaum awam punya peranan yang penting. Kita sebagai contoh misalnya, kalau dalam gereja, dalam bidang penggembalaan, itu mungkin ada yang sebagai orang tuanya sebagai pengurus dewan paroki, pengurus wilayah atau stasi, atau pengurus lingkungan, atau mungkin pengurus kelompok-kelompok kategorial. Itu juga bagian dari perutusan gereja dalam bidang penggembalaan yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh kaum awam. Baik, kita masuk ke tugas yang pertama ya. Tugas pertama adalah liturgi. Dalam kehidupan penggereja, peribadatan itu menjadi sumber dan pusat hidup beriman. Maka setiap orang Katolik menemukan, mengakui, dan menyatakan identitas kekatolikannya itu dalam gereja Katolik, ya kan? Simbol kita menyatakan identitas kita dalam berbagai macam simbol, doa, lambang-lambang, dan juga kebersamaan dengan umat. Maka dalam tugas liturgi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa ambil bagian secara aktif, misalnya dalam memimpin ibadat, dalam membagi komuni. Sebagai prodiakon mungkin ya ada bapak ibunya yang sebagai prodiakon. Kalian mungkin bisa ambil bagian juga dalam tugas lektor, pemazmur, organis, mesdinar, paduan suara, atau penghias altar, dan lainnya. Atau mungkin juga mengambil bagian aktif dalam setiap perayaan
Dalam Ekaristi kita berdoa bersama-sama, menjawab aklamasi, bernyanyi, dan menunjukkan sikap badan sesuai dengan tata gerak liturgi. Itu bagian dari cara kita ambil bagian secara aktif dalam tugas-tugas liturgia. Maka liturgia itu berarti kita ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Baik, tugas gereja yang kedua adalah kerigma atau pewartaan. Melalui bidang ini, kita diharapkan mampu mendalami kebenaran firman Allah, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injil dan mengusahakan pengenalan yang semakin mendalam akan pokok iman Kristiani supaya tidak mudah goyah. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk ambil bagian dalam kegiatan kerigma ini? Kita bisa satu misalnya mengikuti pendalaman iman atau mungkin memandu pendalaman iman, ya kan? Kemudian yang sebagai guru agama atau sebagai katekis di paroki atau di sekolah mengadakan katekese untuk para calon baptis dan juga persiapan penerimaan sakramen yang lain misalnya. Atau mungkin juga pendalaman iman lebih lanjut bagi orang-orang yang sudah Katolik melalui kegiatan-kegiatan katekese yang lain. Tugas berikutnya adalah persekutuan atau koinonia. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk bersatu erat dengan Allah Bapa dan sesama melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Maka diharapkan kita dapat menciptakan kesatuan antar umat dengan paroki atau keuskupan dan umat dengan masyarakat. Paguyuban ini diwujudkan dalam menghayati hidup menggereja baik secara teritorial maupun dalam kelompok-kelompok kategorial yang ada dalam gereja. Koinonia atau persekutuan itu berarti kita ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi kalau misalnya kamu itu ikut kelompok doa, gitu, ikut legio, ikut komunitas misdinar, ikut komunitas OMK, itu adalah bagian dari persekutuan, persaudaraan. Tugas gereja berikutnya adalah diakonia atau pelayanan. Melalui bidang ini umat beriman hendaknya menyadari tanggung jawab pribadi untuk kesejahteraan bersama. Maka biasanya ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang lebih nyata, kegiatan-kegiatan sosial, ya kan? Kegiatan-kegiatan amal kasih. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain demi kepentingan seluruh umat, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus. Tugas gereja yang berikutnya adalah kesaksian atau martiria. Kita tentu sering mendengar kata martir, ya. Ada martir merah, ada martir putih. Baik, menjadi martir itu berarti menjadi saksi Kristus bagi dunia. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat beriman? Tentu saja kita menunjukkan kesaksian hidup sebagai murid-murid Kristus. Mau itu di tempat kerja, di tengah masyarakat, atau dalam menjalin relasi dengan umat beriman yang lain di tengah-tengah masyarakat kita. Melalui tugas ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi, menjadi garam dan terang di tengah masyarakatnya, sehingga mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah yang diselamatkan. Seperti yang dialami oleh jemaat pada gereja perdana. Mari kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Silakan dibaca sejenak ya. Kita akan lihat bagaimana tugas-tugas gereja itu sudah mulai atau sudah ada sejak gereja perdana. Kalau kita perhatikan jemaat perdana itu tidak hanya berhimpun untuk memecah-mecahkan roti, tapi mereka juga memuji Allah. Itu berarti cikal bakal jadi liturgi, ya kan? Kemudian yang kedua, mereka juga bertekun dalam pengajaran. Maka ada pewartaan di sana. Mereka bertekun dalam suatu persekutuan, berarti ada koinonia di sana. Mereka menjual harta milik dan membagikannya pada semua orang sesuai dengan kebutuhan, berarti ada diakonia di sana. Nah, dampaknya mereka disukai oleh banyak orang, berarti mereka memiliki kesaksian hidup.
liturgi, kerigma, dan koinonia itu adalah ungkapan iman internal. Nah, sementara itu diakonia dan martiria adalah wujud dari iman atau eksternal gereja. Kita yang sekaligus juga adalah orang Katolik dan orang warga negara Indonesia, maka kita harus berani menjadi orang Katolik Indonesia, bukan sekedar orang Katolik di Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, sebagai tugas terakhir, tugas Anda adalah menuliskan refleksi. Peran apa yang sudah saya lakukan di lingkungan dan paroki saya? Silakan dituliskan, maksimal 1 lembar ya. Kemudian bisa dikumpulkan pada saat kita pembelajaran di kelas. Terima kasih untuk perhatiannya.